Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Novi Iman selaku dosen pembimbing tesis, yang saya hormati segenap dosen penguji pada sidang tesis kali ini. Perkenalkan, saya Rais Afif. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan penelitian saya dengan judul analisis tata letak gudang pada PT Anugerah Arya Mandiri. Mari kita mulai dari bab 1, pendahuluan. Latar belakang, Indonesia memiliki pengguna e-commerce tertinggi di dunia. Pada tahun 2018 tercatat sebanyak 100 juta orang telah melakukan pembelian secara daring dengan jumlah pembelian 285 triliun rupiah. Sebesar 11% atau sebesar 33 triliun rupiah dibelanjakan pada sektor mode. Didukung dengan perkembangan teknologi, peluang bisnis daring pada sektor ini sangatlah baik. PT Anugerah Arya Mandiri adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang retail mode. Perusahaan ini telah beroperasi sejak tahun 2014. Pada tahun 2018, PT Anugerah Arya Mandiri mencoba peluang pada bisnis daring. Performa perusahaan yang baik dan didukung peluang yang baik pula menjadi alasan bagi perusahaan untuk meningkatkan efisiensi pada proses bisnisnya. Salah satu bagian penting dari manajemen rantai pasok adalah manajemen persediaan. PT Anugerah Arya Mandiri memiliki bangunan rumah, 3 ruangan dijadikan sebagai penyimpanan. Total luas ruangan adalah 11 meter persegi. Faktanya, fasilitas gudang tidak didukung dengan tata letak gudang yang baik. Perencanaan tata letak dibutuhkan untuk mengoptimalkan utilitas ruang dan menurunkan biaya penanganan. Permasalahan penelitian, barang-barang pada gudang diletakkan tanpa adanya perencanaan terlebih dahulu. Penataan yang tidak baik menyebabkan pemanfaatan kapasitas ruangan yang tidak optimal. Pertanyaan penelitian. 1. Apakah tata letak gudang PT Anugerah Arya Mandiri saat ini sudah efektif? 2. Bagaimana alternatif desain tata letak bagi gudang PT Anugerah Arya Mandiri? Tujuan penelitian. 1. Mengevaluasi tata letak yang sudah ada pada gudang PT Anugerah Arya Mandiri. 2. Membuat alternatif desain tata letak untuk gudang PT Anugerah Arya Mandiri. Bab 2. Landasan teori. Pertama, Activity Relationship Chart atau ARC. ARC yang juga dikenal sebagai Mutters Grid merupakan tabel yang menunjukkan preferensi pengelola terkait letak departemen. ARC adalah tabel yang berisi tingkat kedekatan antar departemen dalam sebuah fasilitas. Tingkat kedekatan ini menunjukkan hubungan antar departemen yang menjadi pertimbangan pengelola dalam penyusunan tata letak. Nilai pada ARC selanjutnya digunakan untuk membangun Activity Relationship Diagram atau ARD. ARD adalah alat yang digunakan untuk memetakan aliran aktivitas antar departemen. Dari diagram ini, pengelola dapat mengevaluasi tata letak yang dimilikinya. Hasan menyusun kerangka kerja untuk mendesain tata letak gudang. Kerangka kerja ini dibuat berdasarkan literatur akademik dan aplikasi oleh praktisi. Urutan tahapan dalam kerangka kerja tata letak gudang adalah sebagai berikut. Gu et al. Menawarkan kerangka kerja yang lebih ringkas daripada Hasan. Setiap langkah pada kerangka kerja desain gudang terdiri dari beberapa keputusan operasional. Keputusan tersebut memudahkan pengelola dalam membangun desain gudang dari awal. Penjelasan langkah-langkah pada kerangka kerja desain gudang sebagai berikut. Bab 3. Metode penelitian. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Cooper dan Schindler menyebutkan bahwa metode kualitatif merupakan sekumpulan teknik interpretatif untuk menggambarkan, menerjemahkan, dan menguraikan fenomena tertentu. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk mengelaborasikan suatu peristiwa beserta karakteristiknya. Berikut adalah diagram alir desain penelitian. Dimulai dari tujuan penelitian, mengevaluasi tata letak dan membuat alternatif tata letak baru, kemudian studi literatur, dilanjutkan dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Data dianalisis dengan ARC, ARD, dan kedua kerangka kerja sehingga menghasilkan kesimpulan, saran, dan implikasi. Metode pengumpulan data. Pada penelitian ini, data tersebut diperoleh dari sumber-sumber sebagai berikut. Pertama, data primer diperoleh dari wawancara. Metode wawancara yang dipilih adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara ditujukan kepada pihak yang mengelola gudang, seperti pengelola dan karyawan. Wawancara juga menggali penilaian mereka terhadap hubungan antar departemen gudang. Penilaian ini digunakan untuk analisis pada Activity Relationship Chart. Untuk mengetahui kebutuhan ruang, maka dilakukan observasi. Data sekunder yang diteliti berasal dari dokumen rekaman PT Anugerah Arya Mandiri. Analisis rekaman dilakukan pada data terkait penjualan dan produk. Rekaman data tersebut diolah untuk dijadikan sebagai informasi dasar pengambilan kebijakan. Kebijakan kemudian akan digunakan pada tahap-tahap pembuatan tata letak gudang yang baru.
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik induktif dan komparatif. Induktif berarti peneliti mengumpulkan data untuk membangun konsep atau teori. Konsep yang dibangun adalah rencana tata letak untuk fasilitas gudang. Komparatif adalah membandingkan sebuah segmen data dengan segmen data lainnya. Perbandingan ini untuk menemukan persamaan dan perbedaan antar data sehingga dapat ditemukan sebuah pola dalam data tersebut. Triangulasi adalah metode yang tepat untuk meningkatkan validitas penelitian. Triangulasi pada penelitian ini adalah triangulasi metode dan triangulasi sumber data. Bab 4 pembahasan, evaluasi tata letak gudang. Dari informasi yang berhasil dikumpulkan melalui wawancara, disusun diagram alir proses operasi pada gudang. Pertama, partisipan sepakat kalau masih ada masalah pada penyimpanan barang. Observasi yang dilakukan juga memberi informasi yang mendukung pernyataan para partisipan. Aktivitas yang dilakukan pada tahap penyimpanan adalah penataan dan pengelompokan barang. Barang yang memiliki kode sama, walaupun dengan ukuran yang berbeda, akan ditata dalam satu tumpukan. Apabila dalam satu tumpukan terdapat barang yang dengan stok yang tinggal sedikit, maka ruang yang tersedia diisi dengan barang lain yang jenisnya berbeda. Ketika observasi dilakukan, tidak dijumpai adanya label pada tumpukan barang maupun rak. Kedua, dari informasi yang berhasil digali, gudang milik PT Anugrah Arya Mandiri memiliki 4 departemen. Para partisipan sepakat menyebut terdapat 4 departemen yang beroperasi, namun tidak sepakat dengan nama setiap departemen. Pada setiap matriks wajar terjadi variasi nilai. Beda hanya dengan perbedaan nama departemen. Setiap partisipan memberikan penamaan menurut pemahaman terkait fungsi dan tanggung jawab departemen. Berdasarkan analisis yang dibuat, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam tata letak PT Anugrah Arya Mandiri saat ini. Bagian-bagian yang perlu dibenahi antara lain proses operasi gudang, label, dan departementalisasi. Ketiganya akan menjadi bagian yang turut dibahas dalam penyusunan tata letak. Penyusunan tata letak. Peneliti menggunakan 2 kerangka kerja untuk menyusun alternatif tata letak gudang bagi perusahaan. Pertama, kerangka kerja desain gudang. Gu et al. Membagi kerangka kerjanya ke dalam 5 langkah utama. Tahap pertama adalah menentukan struktur keseluruhan. Fungsi dan jumlah departemen yang terlibat dalam operasional gudang ditentukan beserta interaksinya. Tahap kedua adalah penentuan ukuran dan dimensi. Ukuran gudang menentukan kapasitas gudang. Gudang memiliki ukuran 111 meter persegi. Fasilitas gudang ini dimanfaatkan mulai dari penerimaan barang hingga pengiriman barang. Kapasitas maksimum gudang dengan tata letak saat ini adalah 16.000 barang persediaan. Dengan kata lain, rata-rata setiap 1 meter persegi dapat menampung sekitar 140 barang. Tahap ketiga adalah tata letak departemen. Tahap ini menentukan arah, jumlah, panjang, dan lebar lorong, serta letak dari pintu masuk dan pintu keluar. Penentuan arah, panjang, dan lebar lorong ditentukan berdasarkan ukuran rak atau letak pintu masuk dan pintu keluar. Rak untuk penyimpanan barang memiliki lebar baku 45 cm dengan panjang rak yang dapat diatur sesuai ukuran ruangan. Karena rak memiliki lebar yang tetap, maka lorong di setiap ruangan akan memiliki lebar yang bervariasi antara 70 sampai 1 meter. Tahap keempat adalah pemilihan peralatan. Gudang tidak menggunakan blok palet untuk penyimpanan barang, menegaskan bahwa tidak diperlukan forklift untuk penanganan barang. Level otomasi perlu ditingkatkan pada departemen penyortiran. Sistem basis data perlu dibangun guna memudahkan karyawan untuk melacak barang. Tahap kelima adalah strategi operasi. Pada tahap ini ditentukan strategi penyimpanan dan strategi pengambilan barang. Strategi penyimpanan berbasis kelas dipilih sebagai strategi penyimpanan untuk strategi pengambilan barang. Kerangka kedua, kerangka kerja tata letak gudang. Tahap pertama adalah penentuan jenis dan tujuan gudang. PT Anugrah Arya Mandiri adalah perusahaan yang beroperasi di bidang retail produk mode. Oleh karena itu, jenis gudang yang tepat untuk gudang ini adalah FGI. Tahap kedua adalah peramalan dan analisis tingkat permintaan. Informasi yang diperoleh dari data penjualan tahun 2019 digunakan untuk menentukan kapasitas gudang. Barang digolongkan ke dalam permintaan tinggi dan permintaan rendah. Barang dengan permintaan tinggi adalah jenis barang yang penjualan di atas penjualan rata-rata tahunan. Tahap ketiga adalah penentuan kebijakan operasi. Operasi yang dijalankan oleh perusahaan sebagai berikut. Pasar domestik dilayani oleh penjualan toko dan pasar nasional dilayani melalui penjualan daring.
Untuk memudahkan penanganan dan pemasaran barang, penyimpanan barang dibentuk ke dalam kelas-kelas yang berbeda. Tahap keempat adalah penentuan tingkat persediaan. Tingkat minimum persediaan ditentukan berdasarkan reorder points atau ROP. Dua skema dipilih untuk menanggapi perubahan permintaan musim tertentu, yakni skema normal dan skema lebaran. Dalam perhitungan tingkat persediaan dibutuhkan waktu tunggu dan permintaan per hari. Tahap kelima adalah pembentukan kelas. Pada tata letak ini, kelas dibentuk berdasarkan pasar yang dilayani dan tingkat permintaannya. Berdasarkan pasar yang dilayani dibuat dua kelas, yakni pasar lokal dan pasar nasional. Pasar nasional dilayani melalui penjualan daring, kemudian dibagi kembali ke dalam tiga kelas berdasarkan permintaan, yakni fast moving, slow moving, dan non moving. Tahap keenam adalah penyusunan departemen dan tata letak umum. Penempatan departemen dan tata letaknya secara umum merujuk ke tata letak yang dihasilkan pada kerangka kerja sebelumnya. Tahap ketujuh adalah partisi penyimpanan, yakni membagi departemen ke dalam kelas-kelas. Partisi dengan kelas ini didasarkan pada klasifikasi yang telah dibuat pada tahap sebelumnya. Untuk departemen pengemasan dibagi menjadi dua, yakni penjualan daring dan penjualan toko. Barang yang dikeluar dari gudang harus dicatat. Karyawan mencatat penjualan daring dan penjualan toko secara terpisah. Tahap ke-8 adalah pembuatan sistem penanganan, penyimpanan, dan penyortiran material. Metode penyimpanan yang digunakan adalah penyimpanan berkelas, ke dalam penyimpanan adalah satu rak. Tahap ke-9 adalah pembuatan lorong. Pembuatan lorong masih mengacu pada desain lorong dari kerangka kerja desain gudang. Tahap ke-10 adalah penentuan kebutuhan ruang. Kebutuhan ruang dihitung dengan menjumlahkan tingkat persediaan masing-masing kelas. Nilai hasil penjumlahan persediaan kemudian dibagi dengan 140 untuk menemukan kebutuhan ruang dalam meter persegi. Tahap ke-11 adalah penentuan jumlah dan lokasi input-output. Pada kerangka sebelumnya telah ditentukan jumlah dan lokasi input-output. Semula pintu difungsikan hanya untuk masuk atau keluar saja. Pada tahap ini, semua pintu difungsikan sebagai input sekaligus output karena tidak digunakannya alat berat untuk penanganan persediaan. Tahap ke-12 adalah penentuan jumlah dan lokasi dok. Sebagai tempat bongkar muat, maka dok membutuhkan tempat luas dengan akses yang langsung keluar gudang. Tahap ke-13 adalah penyusunan penyimpanan. Peralatan yang membantu proses pengambilan dan pemesanan barang sudah ditentukan pada tahap sebelumnya. Tahap ini menentukan persebaran peralatan tersebut. Selain itu, lebar lorong memungkinkan untuk karyawan berpapasan, sehingga lorong dibuat dua arah. Tahap ke-14 adalah pembentukan zona. Pembentukan zona merupakan pembagian departemen penerimaan menjadi zona di mana karyawan hanya mengambil dari zona tersebut. Zona ini berfungsi untuk memisahkan antara barang yang sudah atau belum diperiksa. Zona ini memastikan karyawan mengambil hanya barang yang telah diperiksa. Berikut ditampilkan tata letak baru untuk gudang secara keseluruhan pada gambar 4.3. Bab 5. Simpulan. Penelitian yang telah dilakukan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut. Pertama, tata letak gudang saat ini belumlah efektif. Berdasarkan Activity Relationship Chart dan Activity Relationship Diagram, ditemukan bahwa proses operasi dan departemen belum terdefinisi dengan baik. 2. Penelitian ini menghasilkan alternatif desain tata letak untuk gudang. Kerangka kerja desain gudang menghasilkan desain gudang secara umum. Kerangka kerja tata letak gudang melengkapi desain gudang sehingga tercipta tata letak yang komprehensif. Implikasi praktis dari kerangka kerja desain gudang dan kerangka kerja tata letak gudang merupakan alat yang dapat membantu pengelola dalam menyusun tata letak gudang. Pengelola dapat memilih menggunakan salah satu dari kedua kerangka tersebut. Implikasi teoritis, penelitian ini membandingkan kedua buah kerangka kerja. Kerangka kerja desain gudang memang lebih terkini, namun kerangka kerja tata letak gudang lebih lengkap dan praktis. Penataan gudang yang baik semakin dibutuhkan dengan semakin meningkatnya penjualan daring. Oleh karena itu dibutuhkan pembaharuan kerangka kerja yang ada sehingga mampu mengakomodasi kebutuhan persediaan pada bisnis daring. Keterbatasan yang dialami peneliti adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada penelitian ini peneliti memiliki keterbatasan akses terhadap data penjualan. Peneliti tidak mendapatkan akses penuh terhadap data penjualan. Bentuk fasilitas gudang yang berupa bangunan rumah membutuhkan perhatian khusus dalam penerapan kerangka kerja. Tembok yang menjadi partisi antara departemen bersifat permanen sehingga sulit untuk dilakukan perombakan total untuk tata letak yang sudah ada. Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan hal berikut. Yang pertama, melakukan dialog dengan pengelola gudang secara intensif. Selama pandemi COVID-19, komunikasi secara langsung sangat dibatasi.
Kepercayaan yang terbentuk belum besar sehingga pengelola memberikan data secara terbatas. Peneliti selanjutnya diharapkan mampu membangun kepercayaan yang kuat dari pengelola gudang. Tidak menggunakan kerangka kerja desain gudang untuk fasilitas serupa. Kedua kerangka kerja memang optimal apabila fasilitas berbentuk gudang tanpa partisi permanen. Namun kerangka kerja desain gudang lebih sulit diterapkan daripada kerangka kerja tata letak gudang jika fasilitas berbentuk rumah. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.